Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Cahayalintang, NPM 2151040051. Saya Irhan Akbar, NPM 2151040060. Saya Mardia Friani, NPM 2151040075. Saya Hasna Badria, NPM 2151040056. Saya Kamelia Nurisa, NPM 2151040064. Saya Mutiara Zafrina Utami, NPM 2151040089. Saya Muhammad Nanda Ferlia Fansia, NPM 2151040087. Kami di sini ingin menyampaikan hasil analisis jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba, Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald, periode Oktober sampai Desember 2011. Tujuan dari Jurnal Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba, Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald's adalah untuk menganalisis manajemen strategi pada perusahaan waralaba dengan studi kasus di restoran cepat saji McDonald's. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan pada saat diadakan penelitian pada Oktober sampai Desember 2011 dengan menggunakan tabel Evans dan tabel Evans. Hasil perhitungan dari tabel Evans menunjukkan skor 3,00, sedangkan hasil perhitungan pada tabel Evans menunjukkan skor 2,05. Dari kedua tabel tersebut, maka posisi perusahaan terletak di kuadran 1 yang berarti mendukung strategi agresif. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Jurnal Ilmiah Universitas Budi Luhur, dan direview oleh Double Blind Peer Review. Baik, saya akan melanjutkan metode yang akan digunakan pada analisis jurnal ini, yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan studi kasus pada restoran cepat saji McDonald. Data yang digunakan itu yaitu data kualitatif karena data yang digunakan itu menggunakan wawancara dengan manajer dari perusahaan McDonald itu sendiri dan menggunakan studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan yang namanya IFAS dan EVAS. EVAS sendiri adalah External Factory Analysis Summary dan IFAS sendiri adalah Internal Factory Analysis Summary. Itu digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan pada saat dilaksanakan penelitian pada di bulan Oktober sampai Desember 2011 itu. Baik, saya akan melanjutkan hasil pembahasan analisis, yaitu mengenai faktor internal. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Meningkatkan arus kas bebas. Bobotnya 0,15, ratingnya 4 dan skornya 0,60. Yang kedua, tim manajemen yang kuat. Bobot 0,20, rating 4, skor 0,80. Ketiga, perencanaan jangka panjang. Bobot 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Keempat, reputasi sebagai ramah keluarga. Bobotnya 0,10, rating 4, skor 0,40. Kelima, ada rasio keuangan. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Diversifikasi kecil. Bobotnya 0,10, rating 1, skor 0,10. Kedua, ada reputasi keluarga, bukan orang-orang terkenal. Bobot 0,15, rating 2, skornya 0,30. Yang ketiga, ada gaji untuk karyawan meningkat di masa depan. Bobotnya 0,10, rating 2, skor 0,20. Jadi total skor dari strength dan weakness yaitu 3,00. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor internal dari perusahaan McDonald's dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama ada opportunity atau peluang. Opportunity yang pertama adalah pasar global praktis dimanfaatkan oleh industri makanan cepat saji yang berbobot 0,20, rating 3 dan skor 0,60. Yang kedua ada peningkatan penjualan disebabkan oleh minat masyarakat terhadap McDonald's yang berbobot 0,10, rating 3 dan skor 0,30. Yang ketiga, pertumbuhan periklanan internet yang luar biasa yang berbobot 0,10, rating 4, skor 0,40. Yang keempat, pemimpin McDonald's di pasar kompetitif yang berbobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Yang kedua, ada threat, yaitu ancaman. Threat yang pertama, meningkatnya persaingan dengan penurunan harga yang berbobot 0,20, rating 2, skor 0,40. Yang kedua ada penurunan penjualan perekonomian
yang berbobot 0,10, ratingnya 2, skor 0,20. Yang terakhir ada biaya paparan media di masa depan yang berbobot 0,15, rating 2, dan skor 0,30. Nah, total skor dari opportunity dan threat adalah 2,65. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai diagram SWOT terhadap McDonald's yang berdasarkan pada jurnal tersebut. Dari hasil diagram ini menunjukkan bahwa total skor dari strength weakness yaitu 3,00 dan total skor dari opportunity dan threats adalah 2,65. Hal ini dapat dilihat dari berarti eksternalnya yaitu 3,00 dan internalnya yaitu 2,65. Hal ini artinya diagram dari McDonald's itu berada di kuadran 1 yaitu strategi agresif. Strategi agresif adalah mendukung perusahaan untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus maju dan meraih kesuksesan yang lebih. Jadi hasilnya adalah perusahaan harus meningkatkan arus kas untuk mendukung pasar global, manajemen yang kuat untuk mengembangkan peningkatan penjualan, 3 mengembangkan pemasaran hubungan pelanggan, 4 mempertahankan pemimpinan pasar. Lalu yang pertama adalah mengembangkan variasi makanan dan lini produk karena permintaan pelanggan, 2 volume produk membuat biaya rendah dan menurunkan harga, 3 menambah 0 lemak trans, 4 untuk melayani lini produk sehat, dan 5 adalah taman bermain. Lalu strategi dari ST-nya adalah menambah jenis lini produk baru, 2 merubah menu makanan disesuaikan kebiasaan konsumen, 3 menyampaikan menu segar dan sehat, 4 mengembangkan menu keluarga dan kaula muda. Strategi dari W dan T-nya adalah memberikan training kepada seluruh karyawan, 2 melakukan kemitraan dengan perusahaan lain, 3 yaitu promosi secara teratur, 4 meningkatkan brand recognition dengan cara membuat kesan profesional. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa jurnal ini membahas tentang analisis manajemen strategi pada perusahaan waralaba dengan studi kasus di restoran cepat saji McDonald's. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada restoran cepat saji McDonald's. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tabel EVAS dan IVAS untuk mengetahui posisi perusahaan pada saat diadakan penelitian. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dan tujuan penelitian. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Sekian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.